Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat peduli kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, hari ini tim aksi peduli kemanusiaan akan mengadakan diskusi ringan perihal perkembangan terakhir atau update terakhir dari pandemi wabah virus COVID-19 khususnya di Kota Palembang. Dan alhamdulillah hari ini kami telah kedatangan salah satu tim dari Reskrimsus Subdit 4 Tipiter Polda Sumsel Palembang, yaitu yang terhormat Bapak Maulana Yusuf. Pada Bapak Maulana Yusuf, alhamdulillah sahlan, kami ucapkan jazakallahu khair Pak atas ketersediaan waktunya dan kesempatannya untuk kurang lebih kita akan mengupdate kira-kira informasi apa yang dapat disampaikan kepada para masyarakat luas dan para sahabat peduli kemanusiaan terkait dengan perkembangan pandemi virus COVID-19 di Kota Palembang. Bapak Maulana, kita mengawali dari update terakhir Pak. Seperti kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini telah berlangsung kurang lebih hampir 2 bulan di Indonesia dan tepatnya di Kota Palembang ini perkembangannya semakin pesat, khususnya tentang terkait pasien dan baik ODP, PDP dan yang tersuspek positif. Kira-kira dapat dijelaskan lebih lanjut Pak, update terakhir perihal perkembangan virus COVID ini di Kota Palembang khususnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum masuk Kota Palembang, kita jelaskan dulu masalah COVID-19. Sekarang yang lagi booming yaitu masalah kata lain yaitu virus corona atau COVID-19. Virus corona yaitu pertama kali menyebar di negara Cina, yaitu di kota Wuhan sekitar bulan Desember 2019. Kemudian menyebar ke negara-negara, diantaranya negara kita yaitu di Indonesia. Kemudian COVID-19 sendiri yaitu masuk ke Indonesia, yaitu dimulai dari penyebarannya di kota Jakarta, kemudian menyebar ke kota kita yaitu di Sumatera Selatan. Jadi untuk update saat ini di Indonesia itu lebih kurang dikonfirmasi berdasarkan data per hari ini, yaitu sebanyak 8.607 orang yang sembuh, yaitu sebanyak 1.042 orang, sedangkan yang meninggal yaitu sebanyak 720 orang. Jadi ini menjelaskan bahwa berbahayanya virus 19 ini, yaitu COVID-19 yang biasa kita disebut dengan virus corona. Kemudian untuk data di Palembang sendiri, yaitu di Sumatera Selatan secara global, jadi untuk proses pemantauan sebanyak 1.179 orang, selesai pemantauan sebanyak 2.104 orang, total untuk ODP-nya yaitu 3.283, itu di Sumatera Selatan. Untuk khusus di Kota Palembang sendiri, yaitu untuk ODP sebanyak 1.164 orang, sedangkan yang PDP sebanyak 64 orang, dan yang positif sebanyak 60 orang. Ini perkembangannya cukup pesat di Kota Palembang. Per data untuk hari ini yang meninggal dunia itu sebanyak 3 orang. Baik Pak Maulana, berarti perkembangannya hari demi hari itu semakin pesat ya Pak? Iya, iya. Dan semoga kita harapkan juga yang sembuh juga tingkat kesembuhannya juga semakin banyak ya Pak? Iya, insya Allah Pak. Insya Allah ya. Baik Pak Maulana, itu terkait update terakhir per tanggal 26 ini. Dan kami ingin menanyakan juga Pak, kira-kira seperti kita ketahui bahwa di ibu kota kita, di Jakarta, sudah diberlakukan program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan kita ketahui juga bahwa di Palembang ini khususnya telah diberlakukan atau akan Pak? Kalau untuk di Kota Palembang, dari kita pihak kepolisian untuk sementara itu belum diberlakukan, namun dalam rangka bulan puasa itu kita akan melakukan, kemudian nanti adanya arus mudik, itu adanya pembatasan wilayah dalam arti yaitu di Kota Palembang sendiri ada beberapa wilayah yang kita lakukan untuk pembatasan untuk berkaitan dengan arus mudik, karena sebagai mana kita ketahui bersama berdasarkan instruksi pemerintah kita, baik dari
presiden maupun pemerintah setempat bahwa dilarangnya untuk aturan mudik. Nah, jadi kita melakukan kegiatan pembatasan wilayah seperti itu. Baik, berarti untuk khususnya warga Kota Palembang agar dapat menahan sedikit, apalagi ini musim bulan Ramadan, musimnya Lebaran, untuk mudik, agar kiranya para sahabat peduli kemanusiaan bisa menahan diri, tetap bersama-sama di rumah agar tidak semakin menyebar luas ya Pak perkembangan virus ini. Baik Pak, yang berikutnya, kira-kira langkah apa Pak sudah yang ditempuh dari khususnya dari pihak Polda Sumsel untuk penanganan COVID-19 ini Pak? Jadi sejauh ini yang kita lakukan itu khususnya untuk Polda Sumatera Selatan, yang pertama kita melakukan himbauan di mana kepolisian melalui personil kepolisian menyebar ke daerah-daerah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan COVID-19 yang menjelaskan tentang begitu bahayanya wabah ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita juga pihak kepolisian melakukan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, dan pada saat ini memang di semua wilayah itu melakukan lockdown. Jadi banyak masyarakat yang memang dalam hal ini perlu sama-sama kita perhatikan. Nah, kemudian yang selanjutnya pihak kepolisian dalam kesempatan ini yaitu menyambut bulan puasa, bulan suci Ramadan, yang akan nantinya dilakukan adanya pencegahan arus mudik. Pihak kepolisian melakukan suatu tindakan yaitu berupa pencegahan, itu pencegahan terhadap masyarakat yang melakukan arus mudik. Di sini kita melakukan dengan cara adanya pembatasan wilayah antar kabupaten seperti itu. Jadi untuk di Kota Palembang sendiri kita akan laksanakan untuk pembatasan wilayah di mana mencegah jangan sampai masyarakat melakukan mudik dan melakukan kunjungan ke daerahnya membawa wabah yang akan menimbulkan wabah kepada masyarakat yang lain. Nah, itu. Ya, terjangkit Terjangkit ke saudara-saudara yang lain. Kegiatan yang berkaitan dengan adanya musibah bersama ini yaitu berkaitan dengan COVID-19, kita dari pihak kepolisian melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertamanya sebagaimana kita melakukan anjuran pemerintah. Saat ini kita ada dua yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu masalah physical distancing, di mana physical distancing ini berkaitan dengan pertemuan secara fisik, yaitu berkaitan dengan kita mencegah antisipasi seperti berjabat tangan, himbauan-himbauan seperti itu. Kemudian kita membubarkan tempat keramaian-keramaian yang dianggap akan menimbulkan suatu penyebaran wabah itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah social distancing. Nah, social distancing ini kita melakukan pembatasan seperti kitanya ada membuat larangan-larangan seperti ada kumpulan hajatan yang mengundang banyak orang. Kemudian kita melakukan himbauan-himbauan sosialisasi ke daerah-daerah yang menjelaskan tentang bahayanya wabah COVID-19 ini. Masya Allah, langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Polda Sumsel, insya Allah dapat setidaknya mengurangi atau mereduksi perkembangan virus COVID-19 ini ya Pak, kita harapkan semua ya. Dan terakhir Pak, kira-kira pesan dan himbauan bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Kota Palembang, kira-kira himbauan seperti apa agar masyarakat ini tidak terpancing untuk keluar rumah, tidak terpancing untuk mudik gitu Pak. Ada himbauan-himbauan bagi masyarakat Pak, silakan. Jadi kita dari pihak kepolisian, yaitu khususnya di Polda Sumatera Selatan, itu memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu hendaklah kita mengerti kondisi saat ini, di mana menjelaskan kondisi saat ini penyakit atau wabah COVID-19 ini adalah wabah yang melanda kita, baik bukan hanya di Palembang tapi di dunia. Jadi dan wabah ini sangat berbahaya, sebagaimana kita kaitkan dengan ajaran kita yaitu agama Islam, bahwa ini termasuk wabah yang sangat berbahaya. Jadi kita harus hendaklah diam di rumah seperti itu. Jadi himbauan kita kepada masyarakat, kalau bisa hindari keluar
keluar dengan jarak yang jauh, kemudian mendatangi tempat keramaian, dan selanjutnya jangan melakukan untuk mudik. Nah, jangan melakukan untuk mudik ini maksud dalam arti seperti ini. Seberapa jauh pun kita melakukan ingin berjalan nanti dalam rangka bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita hentikan sejenak gitu. Dalam rangka penanganan biar tidak tersebar semakin luas ya Pak? Iya, benar. Baik, sahabat peduli kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, itulah kurang lebih beberapa informasi terkait update perihal perkembangan terakhir dari penyebaran virus corona di Kota Palembang. Dan kami harapkan sekali lagi kami himbau juga bagi para masyarakat di Kota Palembang dan masyarakat umum agar kiranya bersama-sama kita dukung program pemerintah ini dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, dan kita tidak lupa juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkat virus COVID-19 ini dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini. Mari kita bersama-sama panjatkan doa, beramal soleh, dan tidak lupa juga kita membantu saudara-saudara kita yang tengah kesulitan akibat dampak dari wabah virus corona ini. Salah satunya dari tim Aksi Peduli Kemanusiaan, kami juga menghimbau dan mengajak kepada para donatur, para muslimin, agar kiranya dapat berbagi bersama di bulan penuh berkah ini dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan mentransfer atau memberikan donasi terbaik Anda yang nanti ada di layar kaca. Dan insya Allah dapat sahabat peduli kemanusiaan lihat di beberapa medsos kami, diantaranya di Instagram Aksi Peduli Kemanusiaan, Aksi Peduli Kemanusiaan Palembang, dan di channel YouTube beserta channel Facebook kami. Dan tidak lupa juga dapat dilihat di salah satu lembaga yang bekerjasama dengan kami, yaitu The Guroba, juga KIPS, Komunitas Ikhwan Polda Sumsel Palembang, dan juga Muslim Bikers Indonesia Celatra Palembang. Dan akhirul kalam, ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat. Dan sekali lagi jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua dilindungi dan dijaga oleh Allah, dan Allah segera angkat virus COVID-19 ini dari negeri kita tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.